Tentang Al-Quran. Definisi Al-Quran secara bahasa adalah bacaan. Secara istilah, firman Allah Azza wa Jalla yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, mendatangkan syafaat di hari kiamat. Yang kedua, satu huruf diganjar 10 kebaikan. Dan yang ketiga, membaca Al-Quran adalah perniagaan yang tidak pernah merugi, sebagaimana dalam Quran surah Fatir ayat 29-30. Adapun keutamaan mahir membaca Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya orang yang mahir membaca Al-Quran, dia berada bersama para malaikat yang terhormat, dan orang yang terbata-bata di dalam membaca Al-Quran serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Maksudnya 2 pahala di sini yaitu pahala membaca Al-Quran, dan yang kedua pahala karena telah belajar membaca Al-Quran. Masuk kepada definisi ilmu tajwid. Secara bahasa, tajwid berasal dari kata jawwada yujawwidu tajwidan, yang artinya membaguskan. Kata tajwid ini sama maknanya dengan istilah tahsin yang berasal dari kata hassana yuhassinu tahsinan. Sedangkan secara istilah, tajwid bermakna mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya atau makhrajnya, beserta memberikan sifat hak dan mustahaknya. Nah, apa itu sifat hak? Yaitu sifat yang melekat, misalnya sifat jahar, syiddah, ya, dan lainnya. Kemudian mustahak adalah sifat yang sewaktu-waktu ada, misalnya ikhfa, idgham, tarqiq atau tafkhim, dan lainnya. Manfaat kita belajar ilmu tajwid. Yang pertama, agar dapat melaksanakan perintah Allah sebagaimana dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, menjaga lidah dari lahan atau kesalahan dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, menjaga keaslian Al-Quran. Dan yang keempat, tentunya karena kita mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembagian tajwid di sini tentang hukumnya, ya, hukum mempelajari tajwid. Nah, yang pertama ada amali atau praktik, ya, mempraktikkan bacaan tajwid atau mempraktikkan bacaan Al-Quran secara baik dan benar sebagaimana cara Rasulullah SAW. Hukumnya wajib untuk setiap orang. Nah, yang kedua, ilmi atau teori. Kaidah-kaidah yang diterapkan oleh para ulama tajwid terkait tata cara membaca Al-Quran, hukum mempelajarinya yaitu fardu kifayah atau secara kelompok. Jadi jika sudah ada yang satu orang yang mempelajari, maka yang lainnya gugur kewajibannya. Tapi kembali lagi, bagaimana cara kita mau membaca dengan benar kalau kita tidak tahu ilmunya seperti apa, kecuali betul-betul talaki dengan guru yang bersanad misalnya, ya. Ini merupakan dalil tentang tajwid Quran pada bab tajwid dalam matan Al-Jazari. Peletak dasar ilmu tajwid secara praktik langsung dari Rasulullah SAW. Ilmu tajwid ini merupakan sebuah ilmu yang terikat dengan cara membaca Al-Quran, baik dalam perbaikan bacaan maupun kaidah khusus di dalamnya. Rasulullah SAW dan para sahabat membaca Al-Quran dengan tajwid karena beliau adalah Arabi. Pada zaman nubuwah, orang-orang Arab masih menggunakan bahasa Arab yang fasih, ya, tidak seperti sekarang. Tetapi dengan
Berkembangnya dan tersebarnya Islam ke seluruh belahan dunia diikuti dengan banyaknya orang non-Arab yang masuk Islam, menyebabkan timbulnya kesalahan dalam pelafalan bahasa Arab. Hal ini berdampak langsung dengan cara membaca Al-Quran. Karena inilah para sahabat melihat pentingnya menjaga ilmu ini. Maka pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memerintahkan kepada Abul Aswad Ad-Duwali untuk merumuskan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Kemudian langkah ini diikuti oleh tokoh tabi'in masyhur seperti Abu Ubaidah Al-Qasim bin Salam dan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dari mereka lah kaidah-kaidah tajwid awalnya dirumuskan, sehingga dapat kita pelajari sampai sekarang ini di seluruh belahan dunia. Sekarang kita masuk kepada hukum mengamalkan ilmu tajwid. Nah, yang pertama dari sisi makhorijul huruf, hukumnya wajib, ya, wajib secara mutlak. Jadi untuk mengamalkan ilmu tajwid dari makhrajnya wajib ya. Kemudian dari sisi sifatul huruf, di sini dibagi atas dua, sifat wajibnya dan sifat penghias. Sifat wajib seperti apa? Sifat-sifat yang melekat seperti sifat jahar, syiddah, dan yang lainnya. Nah, hukumnya di sini wajib beriltizam. Maksudnya apa? Wajib diamalkan. Yang kedua pada sifat penghias. Sifat penghias misalnya sifat qalqalah, tarqiq, taftim, ya. Nah, ada dua, dibagi atas dua pada saat ada atau talaqi kepada guru pada saat pengambilan sanad itu wajib. Dan yang kedua dalam rangka tilawah wajib bagi qori yang mutqin, nah, dan tidak wajib bagi orang yang awam. Namun tetap disunahkan, ya. Jadi kita harus berusaha agar bisa membaca Al-Quran dengan sebetul-betulnya, ya, dengan mengamalkan semua ilmu tajwidnya. Karena ada beberapa ulama qurra atau ahli qiraat juga yang mewajibkan, ya. Jadi semuanya wajib untuk diamalkan. Itu pendapat sebagian ulama qurra. Alhamdulillah, cukup sekian materi hari ini. Selanjutnya silahkan kerjakan tugas berikut dengan memperhatikan materi yang tadi, ya. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمسكا. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.